Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita masuk ke pembahasan di part 1, di mana kita akan bahas mengenai kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar adalah suatu kewaspadaan yang memang harus dimiliki, di mana ini merupakan suatu kewaspadaan yang dilakukan sangat rutin dan merupakan suatu dasar ya dari PPI yang sangat penting. Adapun definisi dari kewaspadaan standar adalah pencegahan infeksi minimum yang berlaku untuk semua prosedur atau perawatan pasien, terlepas dari status infeksi pasien yang dicurigai atau konfirmasi yang dilaksanakan dalam standar pelayanan kesehatan. Nah, berikut adalah cara mengingat dengan menggunakan ABCD kewaspadaan standar yang harus dimiliki di fasilitas kesehatan, terutama di FKTP. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman kewaspadaan standar dan cara mengingatnya dengan ABCD. Yang pertama adalah cuci tangan. A, B, C, D, E, F-nya nggak ada, G, H, I, dan J. Nah, untuk A pertama kita ke APD. Nah, alat pelindung diri yang kita pakai. Tergantung yang kita tahu ada APD kan ada level 1, level 2, level 3. Nah, APD-nya itu disesuaikan sama tempat dan transmisi yang akan kita hadapi. Nah, tergantung kalau memang misalnya kita di zona merah, yang dimana tingkat penularannya tinggi, berarti kita harus menggunakan N95. Karena yang akan kita hadapi adalah virus atau bakteri-bakteri yang memang misalnya dapat menyebar secara aerosol. Jadi kita wajib menggunakan N95. Nah, kalau emang misalnya kalau sekarang terkait COVID, nah kita misalnya di rumah sakit, atau memang misalnya di daerah-daerah yang memang penularannya tinggi, memang harus kita harus pelindung yang lengkap, kita bisa menggunakan level 3. Nah, kalau memang misalnya itu juga kita tahu yang membedakan dengan level 2 adalah dia menggunakan gaun. Nah, untuk gaun kadang-kadang juga ada yang pakai masker bedah biasa, tapi untuk sekarang biasanya kalau gaun biasanya ditemani sama N95 juga, dan tergantung area atau kira-kira dia ada tindakan aerosol atau pasien-pasien apa yang akan kita hadapi, itu juga menentukan. Terus yang ketiga itu APD level 1 ya, itu biasanya yang hanya pakai handscoon, hanya masker saja, atau misalnya face shield masker aja. Nah, itu buat terkait APD. Terus B adalah etika batuk. Nah, etika batuk ini harus diketahui ya. Jadi kalau memang misalnya batuk, mungkin nanti akan kita bahas ada pembahasan secara sendiri. Ini cara singkat aja untuk etika batuk, di mana ada beberapa dua metode. Yang pertama kita bisa menggunakan dari bahu sebelah kanan atau kiri kita untuk mengikuti pada saat kita batuk ya. Nah, kemudian untuk cara yang kedua kita mengambil kain bersih ataupun tisu ya, pada saat kita batuk kita tutupin daerah batuk ataupun pada saat kita pilek. Nah, kemudian setelah itu kita buang sampahnya ke sampah medis, kemudian kita laksanakan cuci tangan. Nah, itu untuk dua cara etika batuk yang memang harus kita ketahui. Kemudian C adalah masalah pencucian alat. Nah, ini yang biasanya kita bahas bagaimana kita melakukan dekontaminasi dari alat-alat kesehatan yang memang sudah kita pakai. Nah, ada yang memang misalnya kritikal, semi kritikal, ataupun non kritikal, yang memang misalnya kita harus tahulah bagaimana standar-standarnya, yang dimana kalau emang misalnya kita pakai kritikal menggunakan autoclave, ataupun emang misalnya kalau dia semi kritikal kita menggunakan desinfektan tingkat tinggi, atau kalau misalnya dia hanya non kritikal kita hanya menggunakan desinfektan biasa. Jadi untuk terkait detailnya akan kita bahas di materi tersendiri ya teman-teman. Ini cukup tahu secara gambaran besarnya aja dan bagaimana cara mengingatnya. Kemudian yang D, di mana penempatan pasien. Nah, bagaimanakah kita menempatkan pasien dari pemeriksa kemudian pasien, dan bagaimana kita menempatkan arah angin ataupun kita mengatur bagaimana arah exhaust kipas angin itu, dan memang harus kita tempati juga. Nah, terus kita juga harus harus melakukan pemilihan, melakukan substitusi, atau kita memilah mana pasien yang misalnya batuk pilek, harus mana pasien yang tidak batuk pilek, dan itu juga harus kita pisahkan. Nah, sekarang yang biasanya kita tahu kan sekarang terkait COVID dan TB, kita harus memisahkan mana yang memang misalnya suspek COVID, mana yang pasien TB, dan mana pasien yang tidak ada bergejala batuk pilek panas, dan bukan arah COVID, bukan ke arah TB. Jadi kita harus pisahkan dan punya area-area tertentu yang memang harus kita sesuaikan sehingga tidak ada penularan antara pasien yang satu sama pasien yang lainnya. Dan
kita harus menyiapkan juga APD yang sesuai dengan petugas tersebut agar meminimalisasi terjadinya penularan. Nah, kemudian kita lanjut ke E adalah environment. Environment adalah lingkungan. Lingkungan ini kita bahas mengenai avatar ya, darat, laut, udara. Nah, jadi udara, bagaimanakah kita membersihkan udara yang biasanya kita menggunakan dry mist ya, yaitu kabut kering yang dimana kita membersihkan melakukan dekontaminasi udara dengan menggunakan dry mist dengan desinfektannya, yaitu salah satunya H2O2 ataupun ada beberapa merek kayak Stericyte gitu, biasanya kita gunakan untuk melakukan desinfeksi udara. Terus yang selanjutnya kalau setelah udara, air. Nah, kalau air itu biasanya sama hubungannya sama Kesling ya, kesehatan lingkungan, bagaimana kita mengukur bagaimana air itu bersih atau tidak, atau air itu tercemar atau tidak. Nah, itu harus kita ketahui juga. Nah, nanti mungkin ada pembahasannya sendiri, nanti akan kita bahas. Terus yang terakhir adalah bagaimana kita membersihkan darat terkait kursi, meja kerja atau lingkungan kerja kita, dan bagaimana kita mendesinfeksinya, bagaimana cara membersihkannya akan kita bahas. Itu terkait E. Kemudian G, gudang atau linen. Nah, ini kita akan bahas bagaimana kita melakukan pembersihan linen-linen yang kotor, bagaimana pengangkutan, dan inilah semuanya ada yang terlibat di bagian linen ini. Nanti kita bahas ya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana pendistribusiannya, bagaimana pembersihannya, nanti akan dibahas di bagian gudang linen ini. Kemudian health itu adalah mengenai kesehatan. Nah, ini biasanya hubungannya sama K3 juga ya, kesehatan keselamatan kerja juga, yaitu dimana buat tugas-tugas itu juga harus memiliki yang pertama jaminan kesehatan, yang kedua juga bagaimana kita melakukan tata laksana apabila terjadi pajanan. Jadi misalnya petugas kesehatan itu terpajan misalnya jarum suntik, habis itu atau terpajan cairan tubuh pasien, atau terpajan sama darah. Nah, itu kita harus ada alur-alurnya yang dimana secara singkat gini, ketika terjadi dia paparan atau itu kita harus melakukan pertolongan pertama dulu, lapor ke bagian PPI, dan PPI ini nanti akan melakukan tindak lanjut terhadap petugas yang terpapar ini. I dan J yaitu injeksi dan jarum suntiknya. Ini jadi bagaimana kita melaksanakan injeksi jarum suntik, yang biasanya kita ketahui ada kalau misalnya kita melakukan atau melakukan tindakan menyuntik ya menggunakan jarum suntik, kita tidak boleh no recap ya kan. Habis itu kita juga menggunakan one needle, one shoot, one time. Kemudian jangan lupa kita membuangnya ke dalam safety box ya. Dan pastikan kalau safety box yang kita berikan itu jangan sampai benar-benar full ya, harus diangkat kalau misalnya sudah terisi 2/3-nya. Ini biasanya suka lupa. Nah, kira-kira itu gambaran yang dari kewaspadaan standar dengan mengingatnya menggunakan APD ya, mudah-mudahan dapat membantu. Sekian konten hari ini, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tada.